Kita akan masuk pada hari ini yaitu belajar bahasa Indonesia tentang hobi yang menjadi prestasi. Yang pertama membaca cerita rakyat, buka bukunya yang tadi apakah sudah dibaca. Dibaca bukunya dengan dipahami apa tujuan dari cerita yang ada di buku itu. Itu gembala dan serigala. Dibaca dulu apa tujuan ceritanya. Baca isi ceritanya juga. Kopi dibuka, angkat jalan. Buka. Siapa yang sudah siap membaca? Nah, kalau sudah siap membaca, apa isi dari cerita yang kalian baca? Kalau yang mengambil apa? Tentang apa? Tunjuk tangan. Baru apa tunjuknya? Anak gembala dan serigala. Apa isi ceritanya? Mengamalkan apa dia? Mengapa gembala dengan serigala
serigala itu? Mengapa kerjaan seorang gembala itu? Siapa yang tahu? Apa nih? Gembala besar. Bagus, salah. Berteriak sambil meminta tolong. Gembala menyesal. Kenapa dia menyesal? Siapa yang tahu? Aina. Karena salah. 100 untuk kalah. Karena dia menyesal. Karena dia berteriak pertama menipu orang. Tidak ada serigala yang datang, tetapi dia berteriak bahwa ada serigala yang datang. Karena itu berteriak untuk kedua kalinya. Karena warga sudah tidak percaya lagi. Karena teriak yang pertama itu dia bercanda kepada warga karena dia bohong. Itulah makanya kalau kita tidak boleh bohong. Kalau ada kita minta tolong. Pas apabila kita perlu minta tolong, jangan dibohongi. Jangan dibohongi teman kita atau orang di sekitar kita. Lupa. Misalnya, salah satu contoh, sepeda kita baik-baik aja. Tetapi kita minta tolong kepada teman kita bahwa sepeda kita rusak. Sepeda kita baik-baik saja. Tak lama kemudian misalnya sepeda kita bocor dan kita ingin minta tolong kepada teman kita yang bersamaan, tapi teman kita tidak mau lagi karena dia telah tertipu pertama. Jadi inti dari cerita itu pesannya adalah jangan suka berbohong. Kalau berbohong, sekali kita berbohong, kedua kalinya orang tidak percaya lagi kepada kita. Nah, di situ dia bersama bukunya ada kata-kata baru yang bersama apa kata-katanya? Gembala. Gembala, siapa yang tahu apa itu gembala? Atau memelihara. Gembala adalah orang yang memelihara ternak. Yang kedua apa? Apa di situ ada 4 kosakata baru. Bosan. Apa itu bosan? Siapa yang tahu? Bora. Contohnya kata Bora, karena sering main HP, jadi lama-lama kelamaan dia bosan. Tuh. Itu tidak ada ceritanya. Tarik. Ya. Karena terlalu sering, karena itu aja. Jadi kita jadi bosan, terlalu sering. Kalau itu ada. Yang ketiga apa? Baca baik-baik saudara atau saudagar. Saudagar. Siapa yang tahu saudagar? Siapa yang tahu saudagar? Tidak ada yang tahu. Saudagar adalah
orang yang berdagang atau memperjualbelikan barang itu adalah tahu. Yang keempat apa? Kencang. Apa itu kencang? Berteriak kencang-kencang. Apa artinya? Apakah dia berteriak kencang-kencang lari kencang atau berteriak dengan gimana? Hei, perhatikan Bapak. Berteriak dengan kencang-kencang. Apa arti kencang itu? Gimana apa artinya kencang? Bukan berlari kencang, tidak. Kalau berlari kencang beda. Ini dia berteriak kencang. Apa itu berteriak kencang? Siapa yang tahu? Memanggil seseorang dengan gimana berteriak kencang dia? Salah. Berteriak kencang dia minta tolong dengan gimana? Dengan kencang. Apa itu kencang? Berteriak kencang. Berteriak kencang itu adalah artinya keras. Kalau lari kencang dia cepat. Ini berteriak kencang artinya keras. Berteriak secara keras. Berteriak kencang keras. Berteriak kencang atau keras. Nah, sudah paham apa yang ada di ceritanya? Ceritanya apa tadi? Cerita apa? Tentang gembala dan serigala. Bahwa di situ perhatikan Bapak, pesannya adalah kita tidak boleh berbohong. Sekarang Bapak kasih tugas. Pernah kalian membaca buku cerita? Buku cerita apa? Misalnya contoh siapa yang bisa? Cerita apa malah? Cerita seorang petani. Masih ingat malah mengapa petani itu, apa yang dilakukannya? Masih ingat? Siapa yang tidak pernah membaca buku cerita di sini? Yang tidak pernah membaca? Sudah pernah membaca semuanya? Sekarang tuliskan cerita yang pernah kalian baca itu ke buku latihan kalian. Tuliskan tentang biarpun sedikit apa yang tentang apa yang ceritakan. Satu aja. Misal, perhatikan Bapak contohnya. Contohnya kayak cerita serigala ini. Kayak cerita gembala dan serigala. Ceritakan misal. Boleh ya, misal pernah Bapak membaca. Boleh. Dengarkan dulu Bapak menjelaskan, nanti tidak paham. Misalnya cerita, Bapak ada seekor kancil dan buaya. Suatu hari ada seekor kancil ingin menyeberang sungai. Tetapi di sungai itu ada buaya. Gimana cara kancil untuk menyeberang? Sedangkan di sungai itu ada buaya. Lalu buaya itu, kancil itu ada dipikirnya satu pertanyaan supaya bisa dia menyeberang ke sana. Dipikirnya satu
dan menipu buaya itu agar buaya membuat barisan di sungai. Lalu kancil bisa melompati kepala-kepala buaya itu dan menyeberang ke sungai. Nah, apa intisarinya di situ? Yaitu karena seekor kancil hewan yang cerdik. Bisa mengincar buaya, saking cerdiknya. Bisa bikin. Nah, sekarang tugasnya dibikin di buku latihannya cerita tersebut. Apa yang kalian baca, gimana ceritanya ditulis lagi di buku. Boleh. Tidak positif, pokoknya cerita. Tidak apa-apa pun, yang penting cerita. Nah, ceritakan sekarang. Tulis. Ya, buku selembar. Buku enggak buku selembar. Di buku latihannya aja dibikin. Di buku latihannya aja dibikin. Ya, buku latihan. Tara. Buku latihan, buku catat tulis kita, buku tulisan. Buku tulis kita. Ya. Satu cerita aja. Buku cerita aja. Siapa yang cepat boleh kumpulkan. Satu orang yang cepat. Tak boleh. Oke. Tidak ada yang salah. Ditulis aja cerita yang pernah kalian baca. Tidak boleh yang ada di buku. Perhatikan Bapak. Tidak boleh yang ada di buku. Yang pernah kalian baca. Apa yang pernah kalian baca? Coba ingat-ingat. Itu yang lagi dicatat di kertas latihannya. Seperti Bapak ceritakan tadi, Bapak ceritakan. Ingat kembali. Boleh. Cerita mancing. Boleh. Ceritakan. Cerita keseharian kalian boleh. Kemarin mengapa kalian? Ceritakan mengapa. Judul cerita dibikin. Apa judul ceritanya? Misalnya, saya pergi memancing. Boleh. Ada pengalaman lain itu. Sudah paham dengan tugasnya? Sudah paham dengan tugas